Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin saya Baki Nalia Bunisa sebagai host dan rekan-rekan saya. Saya Sindia Dewi Apriliani. Saya Dera Madani Devi Temusi. Saya Radina Kismundani. Saya Dini Indriani. Episode kali ini kita akan membahas nih moral dalam kehidupan dan bagaimana sih kita cara menyikapinya. Nah, khususnya dalam menyikapi salah satu fenomena yang cukup banyak diperbincangkan di masyarakat, yaitu LGBT. Topik ini sering menimbulkan berbagai pandangan, ada yang melihatnya dari sudut pandang sosial, ada yang dari hak asasi manusia, dan tentu saja ada yang melihat dari sudut pandang agama. Oleh karena itu, melalui diskusi ini, kami ingin membahas secara santun, menghargai setiap individu, sekaligus memahami bagaimana agama menjadi pedoman moral bagi pemeluknya. Nah, langsung aja ya kita mulai. Menurut kalian nih, apa sih fungsi agama sebagai sumber moral? Yang pertama aku mau nanya ke Dea dulu nih. Apa yang dimaksud dengan agama sebagai sumber moral itu sih? Terima kasih Balkis. Menurut saya, agama merupakan pedoman hidup yang mengajarkan manusia bagaimana bersikap dan berperilaku. Moral yang diajarkan agama bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada Tuhan, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Contohnya seperti kejujuran, tanggung jawab, menghormati orang tua, menjaga sopan santun, menolong sesama, serta menghindari perbuatan yang dianggap tidak baik menurut ajaran agama. Jadi bisa dikatakan bahwa agama menjadi dasar seseorang dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah sesuai dengan keyakinannya. Oke, berarti agama bukan hanya mengatur ibadah ya, tetapi juga membentuk karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kita balik lagi ke topik yang pertama nih, pandangan agama terhadap LGBT. Sekarang aku mau bertanya kepada Dini. Menurut kamu bagaimana sih pandangan agama mengenai LGBT ini? Kalau kita melihat dari perspektif Islam, hubungan sesama jenis tidak termasuk perilaku yang dibenarkan dalam ajaran agama. Hal tersebut dijelaskan melalui kisah Nabi Lut yang terdapat dalam Al-Quran. Kisah tersebut menjadi salah satu dasar bahwa perilaku homoseksual dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun di sisi lain, Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Artinya, walaupun agama memiliki aturan mengenai sesuatu perilaku, kita tetap tidak boleh menghina, membuli, atau memperlakukan orang-orang secara tidak manusiawi. Baik, jadi yang dibedakan adalah antara menghormati seseorang sebagai manusia dengan penilaian terhadap suatu perilaku menurut ajaran agama. Oke. Terus sekarang nih kita bakal membahas mengapa nilai agama itu penting sih buat kita gitu. Terus selanjutnya aku ingin bertanya kepada Radinda. Di zaman sekarang yang serba modern dan bebas seperti sekarang, mengapa sih menurut kamu nilai agama masih sangat penting gitu? Menurut aku, perkembangan zaman memang membawa banyak perubahan. Media sosial membuat kita mudah menerima berbagai informasi, budaya maupun gaya hidup dari berbagai negara. Kalau seseorang tidak memiliki pegangan, dia bisa saja mengikuti apa yang sedang viral tanpa mempertimbangkan dahulu dampaknya. Nah, disinilah agama berfungsi sebagai sumber moral. Agama mengajarkan manusia untuk berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan apakah sesuatu itu membawa manfaat atau justru mudarat. Selain itu, agama juga mengajarkan pengenalan diri, tanggung jawab, dan menghormati sesama. Jadi, meskipun zaman berubah, nilai moral yang diajarkan agama tetap relevan sebagai pedoman hidup. Sekali. Berarti perkembangan zaman boleh berubah, tetapi nilai moral tetap menjadi pegangan agar seseorang tidak kehilangan arah. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Cynthia. Kalau kita bertemu dengan seseorang yang merupakan bagian dari LGBT, bagaimana sih seharusnya sikap kamu terhadap LGBT itu? Menurut saya, sebagai manusia kita tetap harus menghormati semua orang. Agama mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, menjaga sopan santun, serta tidak melakukan tindakan yang menyakiti orang lain. Di sisi lain, sebagai seorang yang beragama, kita juga tetap berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita. Jadi sikap yang tepat pada
Jadi sikap yang tepat adalah tetap menghormati orang lain sebagai sesama manusia tanpa harus meninggalkan keyakinan dan nilai moral yang kita anut. Dengan begitu kita dapat mendampingi. Dengan begitu kita dapat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Oke, sekarang kita bakal memasuki section diskusi ringan. Nah, aku mau minta pendapat ya ke kalian. Menurut kalian, apakah agama masih dibutuhkan sebagai sumber moral di masa depan? Menurut aku sih sangat dibutuhkan karena tanpa moral masyarakat akan kehilangan batas antara yang baik dan yang buruk. Saya juga setuju, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan nilai agama agar manusia tetap memiliki akhlak yang baik. Kalau menurut aku, saya agama membantu seseorang mengambil keputusan secara lebih bijaksana, bukan hanya berdasarkan emosi atau pengaruh lingkungan. Saya juga sependapat nilai agama mengajarkan kasih sayang, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada sesama. Itu akan selalu dibutuhkan kapanpun zamannya. Baik, dari diskusi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa agama memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sumber moral dalam kehidupan. Dalam pembahasan mengenai LGBT tadi, setiap agama memiliki ajaran dan pandangan moralnya masing-masing. Namun di sisi lain, agama juga mengajarkan kita untuk tetap menghormati martabat setiap manusia, menjaga sikap, serta menghindari tindakan yang merendahkan atau menyakiti orang lain. Semoga melalui diskusi ini kita dapat memahami bahwa nilai agama tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, saya Balkis selaku host bersama rekan saya, Dea, Dini, Dinda, dan Cynthia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're